Saudara-saudari terkasih, saya bertemu dua macam orang yang berbeda. Mereka sama-sama habis menjalani operasi karena jatuh. Yang satu harus menjalani terapi, latihan jalan, dan kemudian harus banyak di rumah. Yang satunya lagi juga harus terapi dan harus banyak di rumah. Hanya yang satu fokusnya justru mendoakan anaknya yang sedang berusaha untuk melamar pekerjaan. Jadi dia tidak terlalu memikirkan sakitnya. Bahkan dia merasa sehat-sehat saja, meskipun untuk duduk belum bisa, untuk mengerjakan banyak hal sendiri belum bisa. Sementara yang satunya menderita sekali karena dia fokus pada sakitnya. Dia merasa tidak bisa bergerak dan bosan di rumah. Ketika keluarganya pergi, entah membeli sesuatu, dia merasa ingin pergi dan ikut pergi bersama. Sementara yang satunya di rumah, dia juga justru bersyukur karena ketika dia aktif, dia sulit untuk berada di rumah dalam waktu yang lama. Kalau diajak temannya untuk kegiatan tertentu, dia berusaha untuk mencari alasan supaya tidak ikut pergi karena ingin di rumah. Namun seringkali tidak terjadi karena alasannya kurang kuat. Nah, sekarang dia merasa bersyukur karena bisa berada di rumah, tidak harus mencari alasan. Sementara yang satu kesulitan karena tidak biasa di rumah, dan ketika yang lain pergi, dia merasa ingin diajak juga. Situasi sama, tetapi respon kita berbeda. Yang satunya merasa bersyukur karena selama dia di rumah tidak bisa mengerjakan banyak hal sendiri, suaminya merawatnya dengan baik. Ya, mandi juga ditemani, dimandikan, memakai baju dibantu, rambut disisir. Kadang-kadang suaminya belajar sungguh-sungguh supaya bisa dikunci rambutnya, dan dia merasa begitu dicintai sehingga lupa rasa sakitnya. Sementara yang satunya merasa bahwa dia merasa begitu menderita, ingin cepat selesai dengan penderitaan yang dia hadapi, belum bisa menerima sakitnya. Saudara-saudari terkasih, apakah operasi kaki karena kecelakaan, karena jatuh itu negatif atau positif? Bagi yang satu merasa positif, banyak berkat, banyak yang disyukuri. Bagi yang satu negatif. Berarti bukan peristiwanya, bukan objeknya, tetapi bagaimana kita merespon. Karena masalah perasaan, masalah pikiran, itu kita yang mengendalikan, bukan dikendalikan oleh peristiwa di sekitarnya. Mungkin justru karena yang satu ini tidak memikirkan dirinya terlalu banyak, mikir anaknya yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, dan mikir bahwa dia bisa berada di rumah tanpa harus alasan, mencari alasan. Kemudian juga dia merasa suaminya kemudian terasa terbukti sangat mencintai. Itu malah menjadi berkat baginya. Sementara yang satunya fokus pada penyakit dan dirinya sendiri, lalu malah lebih menderita. Mungkin itu yang dimaksud Tuhan, supaya kita harus menyangkal diri, memikul salib, menerima derita ini demi kemuliaan Tuhan, dan kemudian mempersembahkannya sebagai ungkapan rasa syukur. Sebetulnya apapun keadaan kita, kita bisa bersyukur. Apalagi kalau sadar bahwa kita itu luar biasa terberkati, masing-masing di antara kita. Tanpa kita sadari, begitu banyak yang ingin hidup mereka itu seperti hidup kita. Hanya mungkin kita kurang sadar dan kurang mensyukurinya. Kita terlalu banyak memikirkan apa kata orang, dan kurang mendengarkan apa kata hati kita. Mulailah untuk lebih adil dengan diri sendiri, melihat segalanya dengan rasa syukur,
Karena itu yang kemudian mengubah keadaan kita. Banyak orang yang jauh lebih susah, dan kalau dibandingkan dengan kita, kalau kita mau membandingkan, sebetulnya mereka sangat ingin hidup seperti kehidupan yang kita jalani. Sayang kalau kita tidak mensyukuri apa yang kita terima. Apalagi gara-gara mempertimbangkan pendapat banyak orang. Yang mengerti persis hidup kita ya kita sendiri. Penilaian orang itu fine-fine saja, boleh-boleh saja, tidak apa-apa, normal. Tetapi tidak harus seluruhnya dituruti, karena hidup kita yang menjalani. Yang penting kita terus bisa bersyukur dan melihat bahwa Tuhan setia menemani kita. Kita kalau bisa menjadi sumber cahaya yang membawa harapan, sukacita, kasih, karena terus-menerus mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Adil dengan diri sendiri, jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Handle yourself with care, karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Tuhan ingin kita bahagia, dan kebahagiaan kita kalau bisa memancar membuat orang lain bahagia. Hidup yang tepat dan bisa dijalankan adalah mensyukuri kehidupan kita, berbahagia terhadap kehidupan yang dianugerahkan Tuhan, dan kemudian membagikan kebahagiaan kita kepada orang lain. Bukan sebaliknya, membuat orang lain di sekitar kita bahagia semua, baru kemudian kita bahagia. Karena itu tidak bisa dijalankan. Kita hanya bisa mengatur hati kita, mengatur perasaan kita, bukan mengatur orang lain. Orang lain mempunyai perjuangannya sendiri. Karena itu Tuhan mengatakan jangan menghakimi, karena kemungkinan besar kita keliru, datanya tidak cukup. Lebih baik kita mensyukuri apa yang kita terima dari anugerah Tuhan, dan kemudian menjalani kehidupan dengan penuh sukacita dan syukur, berbahagia atas segala anugerahnya, dan kemudian membagikan kepada sesama. Itulah kehidupan yang sangat mungkin untuk dijalankan. Kalau dengan demikian tentu yang ada adalah rasa syukur, fokus pada anugerah, pada pikiran yang jernih, benar, mulia, bukan memikirkan yang negatif-negatif. Karena tidak ada yang bisa melukai hati kita, diri kita, kecuali pikiran kita sendiri. Juga tidak ada yang bisa menyembuhkan penderitaan kita, kecuali pikiran kita sendiri. Maka pikirkan yang baik, yang benar, yang mulia, dan yang mendatangkan berkat. Karena kita begitu dicintai Tuhan. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.